Selamat datang di The Deep Dive. Di depan kita sudah ada sebuah sumber yang menarik banget. Intinya dari buku 100 Tokoh Muhammadiyah yang menginspirasi. Misi kita kali ini bukan cuma bacain daftar nama, tapi kita mau coba bongkar DNA salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia ini lewat kisah para arsiteknya. Betul. Anda mungkin sering dengar nama-nama ini, tapi kita akan lihat sisi lainnya. Kisah pendiri, pendidik, politisi, pejuang perempuan, sampai pahlawan nasional yang mungkin bakal mengubah cara Anda memandang mereka. Nah, ini penting sekali, karena tokoh-tokoh ini kan bukan sekedar figur religius yang terisolasi gitu ya. Iya. Mereka itu para pembaharu, intelektual, dan pembangun bangsa. Jadi kisah mereka itu cerminan gimana ide-ide besar keislaman modern diwujudkan dalam aksi yang sangat nyata. Aksi nyata yang strategis ya. Betul, dan dampaknya masih kita rasakan di pendidikan, sosial, bahkan politik Indonesia hari ini. Ini bukan cuma sejarah, ini cetak birunya. Oke, mari kita mulai dari akarnya ya. Kiai Haji Ahmad Dahlan. Tentu nama ini sangat kita kenal. Sang pendiri. Lahir di Kauman, Yogyakarta, nama kecilnya Muhammad Darwis. Tapi yang sering kita lupa, gerakan sebesar ini mulanya sederhana sekali. Sekolah pertamanya itu dimulai di ruang tamu rumahnya. Di ruang tamu ya? Iya, ukurannya cuma sekitar 6 kali 2,5 meter. Coba bayangkan. Wah, kecil sekali itu. Sebuah gerakan pendidikan raksasa lahir dari ruang tamu yang sempit. Betul. Isinya pun cuma 3 meja, 3 dingklik, itu kursi panjang kayu gitu ya, dan 1 papan tulis. Murid pertamanya cuma 9 anak. Nya diterima, tapi apa yang beliau tawarkan? Ini bukan sekedar mendirikan sekolah agama versi baru kan? Maksudnya? Waktu itu kan ada 2 kutub. Ada pesantren yang fokusnya murni agama tradisional, sama sekolah Belanda yang umum tapi sekuler. Kiai Ahmad Dahlan ini nggak memilih salah satu. Beliau bikin spesies baru. Semacam hibrida begitu ya? Tepat. Beliau gabungkan pelajaran agama dengan ilmu umum, kayak berhitung, baca huruf Latin. Ini sebuah terobosan radikal. Beliau pada dasarnya sedang melakukan disrupsi terhadap 2 sistem yang ada. Oke. Dan warisannya bukan cuma sekolah, tapi murid-murid angkatan pertamanya kayak Ki Ahmad Ibrahim, Ki Bagus Hadikusumo, yang nantinya jadi raksasa-raksasa baru. Nah, menyambung soal penerus, ada satu figur yang menarik, Kiai Ibrahim. Kalau Kiai Dahlan kan sempat belajar ke Mekah, terpapar ide-ide baru. Kiai Ibrahim ini unik. Unik di mana? Beliau tidak pernah mengenyam pendidikan model barat sama sekali. Murni produk intelektual pondok pesantren. Dan ini yang memberikan warna tersendiri. Beliau membawa metode pengajaran klasik pesantren ke dalam sebuah organisasi modern. Oh, metodenya khas ya? Iya, ada 2 yang terkenal. Pertama, sorongan. Jadi santri maju satu persatu ngaji kitab di depan kiai. Ini kan kayak private mentoring ya, intensif banget. Betul. Kedua, metode weton, di mana kiai membacakan dan menjelaskan kitab, sementara ratusan santri duduk menyimak. Ini tradisi intelektual otentik yang beliau bawa untuk memimpin gerakan pembaharuan. Dari fondasi yang kokoh ini, visi pendidikan Muhammadiyah kemudian dieksekusi dengan sangat tajam oleh generasi berikutnya. Ada satu nama yang benar-benar terobsesi dengan pendidikan, Kiai Haji Hisham. Kiai Hisham. Bagi beliau, rumusnya simpel. Kemajuan umat Islam itu berbanding lurus dengan kemajuan pendidikannya. Titik. Sebuah keyakinan yang tidak cuma diucapkan, tapi benar-benar dibuktikan dengan strategi yang, kalau kita lihat sekarang, sangat brilian dan berani. Nah, ini dia bagian yang seru. Ada satu cerita yang menunjukkan betapa strategisnya beliau. Kiai Hisham menyekolahkan 2 putranya ke sekolah guru paling elit milik kolonial Belanda. Oh, yang Quake School itu ya? Betul. Hoger Quake School dan Europäische Quake School. Ini setara kayak ngirim anak ke Harvard atau Oxfordnya guru zaman itulah. Tapi, apa yang terjadi setelah mereka lulus dengan ilmu terbaik dari Belanda? Logikanya mereka bakal jadi pejabat atau guru di sekolah pemerintah dengan gaji besar kan? Justru tidak. Keduanya langsung diperintahkan untuk mengajar di sekolah Muhammadiyah, HIS Med the Quran. Wah. Coba Anda bayangkan strateginya. Ini bukan pragmatisme biasa. Ini kayak spionase intelektual yang cerdas. Di tengah sentimen anti-kolonial, beliau justru menginfiltrasi sistem terbaik penjajah, menyerap ilmunya, lalu membawa pulang senjata itu untuk membangun bentengnya sendiri. Dan strategi ini berhasil luar biasa. Pola pikir ambil yang terbaik dari luar untuk memperkuat ke dalam inilah
yang jadi resep rahasia kenapa jaringan sekolah Muhammadiyah bisa meledak begitu masif. Hebat ya. Saking besarnya jasa beliau, sampai-sampai pemerintah Hindia Belanda memberinya bintang jasa Ridder Orde van Oranje Nassau. Ironis kan, mereka ngasih penghargaan ke orang yang justru sedang membangun kekuatan untuk menantang dominasi mereka. Ironi yang indah. Nah, pendidikan yang kuat ini kan fondasinya. Tapi para tokoh ini sadar, mencerdaskan bangsa nggak akan cukup kalau negaranya masih dijajah. Betul sekali. Kesadaran inilah yang mendorong figur-figur lain untuk melangkah ke panggung politik dan kebangsaan. Di sini ada satu nama besar, Ki Bagus Hadikusumo. Seorang ulama yang juga negarawan tangguh. Perannya ganda dan keduanya dijalankan dengan sangat baik. Ada satu kisah di masa penjajahan Jepang yang menunjukkan keteguhan prinsipnya. Saat itu ada kewajiban melakukan upacara Seirei. Membungkuk ke arah matahari terbit itu ya. Tepat. Sebagai penghormatan pada Kaisar Jepang. Tentu ini kan bertentangan dengan prinsip tauhid. Nah, Ki Bagus tidak hanya menolak, beliau berjuang keras dan berhasil mendapatkan dispensasi khusus agar sekolah-sekolah Muhammadiyah tidak perlu melakukannya. Itu butuh nyali dan kemampuan diplomasi yang luar biasa di zaman itu. Tentu. Dan keteguhan itu juga beliau bawa ke meja perundingan paling krusial dalam sejarah Indonesia, yaitu saat perumusan dasar negara di BPUPKI dan Panitia 9. Disinilah kedalaman pemikirannya benar-benar terlihat. Apa yang terjadi di sana? Beliau terlibat dalam perdebatan sengit tentang sila pertama Pancasila, yang draft awalnya kan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Oh, Piagam Jakarta itu ya? Iya, Ki Bagus secara konsisten mempertanyakan frasa bagi pemeluk-pemeluknya. Baginya, kalau negara berdasarkan ketuhanan, kenapa ada pembatasan? Ini menunjukkan pergulatan pemikirannya tentang bagaimana merumuskan hubungan agama dan negara di sebuah bangsa yang baru dan majemuk. Selain Ki Bagus, ada lagi pahlawan dari Muhammadiyah yang pengorbanannya benar-benar luar biasa. Mas Mansur. Nah, ini, kalau Ki Bagus berjuang di meja diplomasi, Mas Mansur berjuang lewat keteladanan sampai titik darah penghabisan. Betul sekali. Kisahnya saat pertempuran Surabaya ini benar-benar menggetarkan. Jadi setelah kemerdekaan, Mas Mansur ditahan oleh Nica. Tentara Belanda. Ya, saat itu kan perlawanan arek-arek Surabaya lagi bergelora. Nah, pihak sekutu membujuk Mas Mansur sebagai tokoh yang sangat dihormati untuk bicara di radio mereka. Tujuannya untuk meminta para pejuang menyerah. Tepat. Imbalannya, beliau akan langsung dibebaskan. Dan kita harus ingat, kondisi tahanan saat itu kan sangat buruk. Menolak tawaran itu secara harfiah mempertaruhkan nyawa. Dan Mas Mansur menolaknya mentah-mentah. Beliau lebih memilih di penjara dengan kondisi fisik yang terus menurun. Tak lama setelah dibebaskan, beliau wafat. Sebuah pengorbanan tertinggi. Jinen dan majalah Suara Santri. Ini pola yang selalu berulang ya pada tokoh-tokoh ini. Mereka tidak pernah berjuang di satu jalur saja. Pakai mimbar, ruang kelas, meja runding, dan juga media massa. Komunikator yang handal. Betul. Visi yang luar biasa. Tapi kalau kita bicara perjuangan, seringkali yang terekam di sejarah hanya nama laki-laki. Padahal ada Srikandi yang perannya tak kalah vital. Nah, ini dia. Peran perempuan Aisyah. Tepat sekali. Mereka bukan sekedar sayap perempuan, tapi motor penggerak yang mandiri dan punya agenda sendiri yang sangat progresif. Sangat progresif. Faktanya, tokoh-tokoh seperti Siti Monjiah dan Siti Hajina dari Aisyah adalah otak dan tenaga di balik Kongres Perempuan Indonesia pertama tahun 1928 di Yogyakarta. Wah, tahun 928. Menyelenggarakan Kongres Perempuan tingkat nasional di tahun segitu, tantangannya pasti luar biasa. Tentu saja, dan hasilnya bukan cuma kumpul-kumpul. Keputusannya sangat konkret. Mereka mendirikan Federasi Perkumpulan Perempuan, menerbitkan surat kabar sendiri, dan bikin dana studi untuk gadis-gadis miskin. Solutif sekali ya. Dan yang paling hebat, mereka mengajukan mosi langsung kepada pemerintah kolonial. Mosi tentang apa itu? Isinya pasti radikal untuk zaman itu. Justru disitulah kecerdasan mereka. Mosinya menyentuh akar masalah sosial yang paling krusial. Pertama, mencegah perkawinan anak-anak, dan kedua, memperbanyak sekolah untuk anak perempuan. Isu yang sampai sekarang pun masih relevan. Masih kita perjuangkan kan? Ini menunjukkan bahwa sejak awal, Aisyah sudah di garda terdepan menawarkan solusi praktis untuk masalah nyata. Mereka benar-benar pelopor sejati. Perjuangan mereka ikut membentuk wacana nasional tentang hak-hak perempuan dan keadilan sosial. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang koneksinya mungkin akan membuat Anda terkejut.
Ada satu nama yang kalau Anda cari, ceritanya selalu soal militer dan perang gerilya. Siapa ini? Panglima Besar Jenderal Sudirman. Siapa sangka beliau adalah seorang kader Tulen Muhammadiyah. Nah, ini koneksi yang sering sekali terlewat, padahal sangat fundamental untuk memahami karakter beliau. Tunggu dulu. Jadi Panglima Besar kita itu dulunya seorang pendidik. Ini benar-benar mengubah cara saya memandang beliau? Betul sekali. Sebelum jadi tentara, Sudirman adalah seorang guru di sekolah HIS Muhammadiyah di Cilacap. Beliau juga sangat aktif di organisasi kepanduan Muhammadiyah Hizbul Watan. Oh, di Hizbul Watan juga. Ya, bahkan karena pemahaman agamanya yang dalam, teman-temannya sering memanggil beliau Kajini, semacam panggilan hormat untuk orang yang dianggap alim atau seperti kiai. Wow, ini luar biasa. Dan ini membuktikan sesuatu yang sangat penting. Pendidikan karakter di Muhammadiyah terbukti tidak hanya melahirkan ulama atau guru. Tapi juga pahlawan bangsa. Tepat. Nilai-nilai disiplin, keikhlasan, cinta tanah air yang ditanamkan itu ternyata menjadi bahan bakar yang membentuk jiwa kepemimpinan seorang Jenderal Sudirman. Dan ternyata koneksinya tidak berhenti di Sudirman. Ada satu lagi figur sentral bangsa ini yang punya hubungan sangat erat dengan Muhammadiyah. Suparno. Sang proklamator, Soekarno. Betul. Soekarno sangat mengagumi Kiai Haji Mas Mansur. Tapi ada satu wasiat Soekarno yang menunjukkan betapa dalam ikatan emosionalnya dengan Muhammadiyah. Wasiat seperti apa? Beliau pernah menulis, jika ia meninggal dunia, ia ingin jenazahnya ditutupi dengan bendera Muhammadiyah. Bendera dengan logo matahari itu. Sampai segitunya ya? Iya. Permintaan ini, meskipun akhirnya tidak dilaksanakan, adalah sebuah testamen yang sangat kuat. Ini menunjukkan betapa dalam rasa hormat beliau terhadap organisasi ini. Jadi kalau kita tarik benang merahnya dari semua kisah ini, jelas sekali ya bahwa para arsitek Muhammadiyah ini adalah visioner sekaligus eksekutor ulung. Bukan pemimpi di Menara Gading. Betul. Mereka turun tangan, membangun dari nol, pakai berbagai jalur, pendidikan, politik, media, gerakan sosial untuk mewujudkan cita-cita mereka. Tepat. Mereka adalah arsitek yang meletakkan fondasi di berbagai pilar kehidupan bangsa. Dan yang paling mengagumkan adalah kemampuan mereka membaca zaman dan merespon setiap tantangan dengan strategi yang relevan. Selalu ada jawaban konkret untuk setiap masalah. Benar. Nah, ini membawa kita pada sebuah pemikiran penutup untuk Anda. Setelah mendengar bagaimana para tokoh ini menavigasi tantangan zaman mereka, dari kolonialisme, perang, hingga pembangunan bangsa, pertanyaan yang menarik untuk Anda renungkan adalah, Prinsip atau strategi mana dari mereka yang menurut Anda paling relevan untuk menjawab tantangan-tantangan kompleks yang kita hadapi di Indonesia hari ini? apakah itu spionase intelektual ala Kiai Hisham, keteguhan prinsip seperti Ki Bagus Hadikusumo, atau mungkin gerakan akar rumput yang solutif seperti yang dilakukan para Sri Kandi Aisyah? Jawabannya, kami serahkan pada Anda.